Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan sabda. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pada pasal 10 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kita sama-sama mempersiapkan Ulangan pada pasal 10 ayat 20 sampai ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu ada banyak pengalaman hidup yang sudah kita lalui. Dan itu terjadi tentunya kita melihat bahwa tetap berada dalam kuasa dan pemeliharaan Allah. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, ketika mereka harus melalui perjalanan yang panjang menuju ke negeri perjanjian tanah Kanaan. Pengalaman itu sesungguhnya mau menunjukkan bahwa semua itu bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka, tetapi karena penyertaan Tuhan. Nah, dalam isi pidato Musa yang tertuang di dalam pembacaan kita saat ini, sesungguhnya mau mengingatkan umat Tuhan, bangsa Israel, untuk tetap hidup taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Bukankah kehidupan umat itu ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sudah terbukti ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, ketika mereka harus melalui perjalanan yang begitu panjang, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Maka dari itu Musa begitu tahu persis watak dan karakter umat Israel. Maka dengan sangat tegas Musa mengatakan, Musa begitu tahu bangsa Israel adalah bangsa yang begitu keras kepala, bangsa yang begitu tegar tengkuk, supaya mereka takut kepada Allah, supaya mereka hidup tetap berkenan kepada Allah, supaya mereka tetap
setia kepada Allah. Apapun kondisi yang dialami oleh umat, jangan membuat mereka berpaling atau meninggalkan Allah. Sebab pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, di sisi lain mereka menyembah kepada Allah, tetapi di sisi lain mereka terkadang meninggalkan dan melupakan Allah. Maka di dalam nasihat, di dalam pidato yang disampaikan oleh Musa, dia kembali mengingatkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut mereka sembah. Bapak Ibu Saudara, tentunya nasihat, peringatan atau himbauan yang disampaikan kepada umat Israel juga menjadi himbauan bagi kita sebagai orang percaya yang menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang terkadang bagi kita sangat sulit. Kehidupan yang terkadang bagi kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan hidup yang terkadang kita ada juga di dalam masalah yang bertubi-tubi. Kita ada di dalam persoalan yang belum saja satu selesai, sudah datang persoalan yang lain. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh Musa bagi umat Israel, dia juga mau mengingatkan dan menguatkan kita bahwa di dalam setiap apa yang kita alami, jangan sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekalipun kita mencoba-coba menduakan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan yang tentunya tidak mau diduakan. Ketika kita mencoba untuk berpaling darinya, kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Ingatlah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika disinggung di dalam bacaan kita, bagaimana juga setiap kita diutus, ya, setiap kita dipercayakan untuk menyatakan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan yang sudah kita lalui. Pasti kita mengalami bagaimana dahsyatnya kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, jangan sekali lagi dikatakan jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi kesetiaan dan keteguhan akan membuat kita untuk tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menjalani kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.